Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Mas Ubed teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang berbeda ya teman-teman ya, tentunya terkait nanti ya mulai tanggal 7 Juli tahun 2025 ya. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan izin untuk para DC atau debt collector teman-teman. Jadi informasinya ini baru banget ya saya terima ya. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pembahasan teman-teman, saya sarankan teman-teman untuk like dan subscribe video ini teman-teman ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini yang perlu kita infokan ya, dan yang paling penting teman-teman jangan skip video ini. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal aturan terbaru ini ya, ini kita ingin menyoroti bahwa satu kasus nyata ya, satu kasus nyata yang menghebohkan teman-teman ya, yang dimana di Sumatera Selatan itu ada seorang guru SD yang terjerat pinjaman online atau pinjol ya, dan dia nekat menggelapkan uang tabungan siswanya sebesar 100 juta teman-teman, 100 juta rupiah. Nah, untuk melunasi hutangnya tadi ya teman-teman ya, dan kini guru tersebut harus berhadapan dengan hukum teman-teman. Nah, pada kasus ini menjadi pengingat buat kita semua ya, pentingnya memahami situasi ketika gagal bayar ya, atau galbay ya. Jangan kita mengambil jalan pintas seperti itu ya. Dan tentunya jangan sampai kita gelap mata untuk melakukan hal-hal yang justru merugikan diri kita, terkhusus orang lain, apalagi keluarga kita sendiri juga akan terkena dampaknya teman-teman. Oke, itu tadi sedikit pembuka teman-teman ya, informasi tadi ya. Nah, di sini selanjutnya OJK sendiri juga sudah memberikan sanksi tegas ya, sanksi tegas kepada setiap platform pinjol ya, yang mana mereka itu diwajibkan bertanggung jawab penuh ya teman-teman ya, atas semua pinjaman yang macet ya, karena ditemukan kegagalan dalam verifikasi 2 langkah ya, dan penilaian resiko mereka. Ini resiko mereka sendiri ya, sebagai platform pinjol yang meminjamin ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak hanya kita sebagai peminjam yang punya tanggung jawab penuh, tetapi platform pinjol itu sendiri ya yang punya aturan. Selanjutnya masuk ke intinya ya, kapan DC boleh datang ke kantor ya. Tentunya kita harus memahami aturannya dulu teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas intinya, kapan sih ya DC itu boleh diizinkan datang ke tempat kerja kita. Ada beberapa syaratnya yang perlu kalian pahami dulu. Yang pertama yaitu peminjam tidak boleh dihubungi atau peminjam tidak bisa dihubungi ya. Jadi jika nomor kalian tidak aktif, dihubungi tidak bisa ya, maka sebagai gantinya DC itu tidak bisa menghubungi kalian ya. Maka itu salah satu indikator pertama tadi ya, peminjam tidak bisa dihubungi. Kemudian ada kondisi kedua yaitu sudah datang ke rumah tapi nihil atau zonk ya. Jadi DC sudah mencoba datang ke rumah kalian tapi kalian tidak ada di tempat, entah pergi kemana ya, atau bahkan sudah pindah tempat ya. Kemudian indikator yang ketiga yaitu wajib bersertifikasi SPPI. Jadi DC yang datang itu ya, itu wajib memiliki sertifikat SPPI atau sertifikat profesi penagihan Indonesia yang sah. Nah, ini penting. Kemudian yang keempat, untuk utang besar ya. Jadi kunjungan ke tempat kerja ini biasanya berlaku untuk utang-utang yang gede teman-teman, yang besar. Umumnya itu di atas 10 juta. Jadi jika di bawah 10 juta kemungkinan dia tidak akan datang ke tempat kerja kita. Kemudian membawa surat tugas resmi ya, jelas. Jadi DC itu harus membawa surat tugas resmi ya, surat
ini harus pakai stempel basah, yang nggak boleh fotokopi dari perusahaan pinjol itu sendiri yang menugaskan mereka. Selanjutnya, izin tersirat dari peminjam. Jadi terkadang itu izin ini bisa secara tersirat. Misalnya jika kalian mengabaikan notifikasi atau peringatan tentang kunjungan yang akan datang, nah itu kan penting itu ya, harus diingat ya. Jadi itu adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ya. Jadi mereka tidak bisa sembarangan datang ke kantor kita tanpa alasan yang jelas tadi. Kemudian ada tips selanjutnya, itu strategi menghadapi DC di tempat kerja. Nah, ini ada tipsnya juga, teman-teman. Nah, untuk caranya bagaimana? Yang pertama, minta bukti sertifikasi SPPI-nya. Ini adalah hak kita ya, hak kalian ya. Jika DC datang tidak bisa menunjukkannya, ya segera minta mereka untuk pergi ya, karena itu ilegal. Kemudian yang kedua, minta bantuan keamanan. Ya, jadi jangan pernah ragu ya, meminta bantuan pada petugas keamanan atau satpam di kantor kalian. Biasanya di kantor kan ada satpamnya, ada security-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu jangan berjanji atau tanda tangan dokumen apapun. Jadi misal kalian disuruh tanda tangan, entah itu apapun, jangan mau. Jangan pernah membuat janji pembayaran di tempat atau menandatangani dokumen apapun ya, apalagi yang bermaterai ya. Dokumen seperti ini jelas digunakan untuk intimidasi ya. Jika kalian janji tanggal sekian nanti dia akan datang lagi ya. Stop buat janji ya. Kemudian tetap tenang dan tegas ya. Jadi pertahankan ketenangan dan sikap ketegasan kalian ya. Jika DC datang mulai membuat keributan atau mengganggu ya, segera rekam aja ya, segera rekam. Kejadian apapun kalian rekam sebagai bukti kalian. Jika terjadi apa-apa tinggal panggil pihak keamanan ya di kantor kalian. Kemudian selanjutnya, ancaman hukum seringkali hanya gertakan. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi seringkali ancaman ini akan dibawa ke jalur hukum, katanya begitu, atau kunjungan mendadak hanya gertakan seperti itu. Jadi kita tetap tenang, kuasai kondisi kita seperti itu. Di sini intinya ya, kita itu punya hak ya. Kalian itu punya hak untuk melindungi diri ya. Pahami hak dan kewajiban kita ya, serta aturan yang berlaku seperti itu. Dan sebagai penutup ya, sobat semua, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian ya. Ingat, selalu bijak dalam mengambil pinjaman dan pahami risikonya ya. Jika kalian menghadapi masalah pinjol ya, jangan ragu mencari bantuan atau informasi dari pihak yang berkompeten seperti itu. Dan sebagai penutupnya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen video ini ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.